di ruangan fraksi Partai Demokrat untuk mewawancarai wakil rakyat dari Komisi 1 DPR RI yang juga wakil ketua umum Partai Demokrat. Beliau merupakan salah satu dari 13 anggota DPR berdedikasi versi majalah Medium Session. Tentunya banyak hal menarik yang beliau bagikan kepada kita. Ya, tentunya betul bahwa kalau kita sudah terpilih sebagai wakil rakyat, ya kita harus mendedikasikan diri kita untuk kepentingan rakyat. Dan tentunya karena saya juga representasi daripada partai, saya juga mendedikasikan diri saya untuk partai. Dan karena dedikasi kita kepada partai itu juga sama dengan dedikasi kita kepada rakyat. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah bahwa kita harus tetap berkomunikasi secara efektif dengan rakyat. Kita harus selalu mendengar keinginan rakyat. Kita harus betul-betul aspirasi daripada rakyat harus betul-betul kita serap, dan itu yang kita perjuangkan di DPR. Nah, yang kedua, sebagai seorang anggota Komisi 1, saya sangat berkepentingan agar program-program yang betul-betul untuk kepentingan negara dalam hal mementingkan kepentingan NKRI dibandingkan dengan yang lain, maka satu hal yang perlu untuk kita garis bawahi bahwa peningkatan alutsista yang merupakan salah satu program daripada Pak SBY, yaitu memenuhi anggaran minimum essential force dari TNI, itu harus kita lanjutkan. Nah, ini merupakan komitmen kami, sehingga mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh Pak SBY itu dapat terpenuhi. Nah, yang ketiga, Komisi 1 juga membidangi tentang Komisi Penyiaran Indonesia, dan ini sangat berkepentingan juga kami agar betul-betul komisi ini betul-betul menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara independen demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada keberpihakan kepada golongan tertentu dan tidak lepas daripada campur tangan ataupun intervensi dari pemerintah. Apalagi dalam menghadapi pemilu yang sebentar lagi akan dilakukan. Nah, yang ketiga, kami juga betul-betul memonitor komisi yang terkait dengan Komisi 1. Misalkan di situ ada beberapa komisi yang ada kaitannya Komisi 1, seperti Komisi Penyiaran Indonesia, kemudian di situ juga ada badan pengawas untuk beberapa lembaga-lembaga negara, kemudian di situ juga ada tentunya ada BIN misalkan. Nah, ini juga kita mendorong agar BIN betul-betul difungsikan secara maksimal. Nah, tujuannya adalah bagaimana agar negara ini betul-betul bisa dilindungi dari segala macam kekuatan, dan tentunya informasi itu akan diberikan kepada Presiden. Nah, yang kedua, kita juga mendorong agar lembaga-lembaga seperti BIN ini di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya betul-betul independen, tidak berpihak kepada salah satu golongan, khususnya dalam menghadapi pilkada dan pemilu maupun Pilpres 2019. Dan yang keempat, kami mendorong agar anggaran yang berada di mitra-mitra Komisi 1 itu betul-betul dimaksimalkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada DPR, dan tentunya DPR adalah merupakan representasi daripada rakyat, dan itu adalah suatu komitmen kami, sehingga penggunaan anggaran yang notabene adalah hak uang dari rakyat itu betul-betul
dapat dipertanggungjawabkan secara utuh kepada rakyat. Saya pikir itu yang kami lakukan. Dan yang terakhir, yang paling substansi adalah kami terus melakukan kunjungan dan bertatap muka dengan rakyat, khususnya di dapil-dapil pemilihan kami, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Dengan demikian insya Allah amanah itu akan tetap kita pelihara, dan mudah-mudahan juga periode yang keempat nanti akan dapat terpilih lagi. Saya pikir itu. Pak, baru-baru ini juga Komisi 1 baru menetapkan itu ya Pak, Badan Cyber dan Lamsamek ya Pak, lembaga sandi negara. Badan Cyber dan Sandi Negara ya, iya. Saya pikir ini yang belum tuntas pembahasannya. Kenapa? Karena nomenklatur ini memang sudah ada, tetapi lembaganya belum dibentuk secara resmi oleh pemerintah, sehingga ini harus dibicarakan kembali. Dan lagi-lagi kita harapkan pemerintah, seharusnya kan logikanya kan begini, lembaganya dan strukturnya sudah ada, baru anggarannya diajukan. Tapi ini terbalik, ya kan? Lembaganya belum terbentuk, personalnya juga belum tentu, tapi sudah ada pengajuan anggaran. Jadi saya pikir ini memerlukan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Pak, soal pertahanan nasional gitu Pak, yang dihadapi oleh Indonesia ini yang paling krusial untuk Bapak itu apa? Ini pertama di era milenium sekarang ini yang sangat menjadi perhatian prioritas adalah proxy war. Proxy war yang bisa menjadi ancaman bagi NKRI. Dan yang kedua adalah di samping dari itu, yang kedua adalah terorisme, ya. Dan ketiga adalah ya tentunya keamanan teritorial kita. Dan untuk menjaga semua itu kita mendorong agar anggaran TNI ini betul-betul dapat kita tingkatkan. Sekalipun demikian, kita anggaran Kementerian Pertahanan itu sekalipun belum mencapai target sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah sendiri, dan yang sudah disetujui bahwa harus mencakup kurang lebih 2% dari GDP, itu bisa dialokasikan untuk TNI. Tetapi sekarang masih belum, karena memang ya ekonomi kita kan masih tumbuh, masih belum bagus ya, masih sekitar 5%. Dan sebenarnya sayang sekali ya, ekonomi kita sebenarnya bisa tumbuh lebih bagus ya, tetapi saat ini ya kita masih prihatin, masih sekitar 5%. Nah, mudah-mudahan kalau bisa tumbuh lebih banyak, lebih tinggi, kita harapkan anggaran itu bisa kita dorong lagi untuk supaya lebih meningkat lagi. Saya pikir begini, perlu ada suatu koordinasi yang bagus, ya, antar lembaga. Kalau dari pengalaman yang diisukan kemarin itu, saya pikir kebutuhan tentang BIN itu cukup clear, ya. Memang BIN memerlukan senjata, tetapi senjata yang dibutuhkan oleh BIN itu jelas bahwa itu adalah untuk latihan, bukan untuk senjata serbu, sehingga clear. Dan yang belum itu adalah senjata-senjata yang diimpor oleh kepolisian. Nah, kalau kepolisian saya pikir itu domainnya di Komisi 3. Tetapi lagi-lagi pada prinsipnya pemerintah harus betul-betul mengkoordinasikan semua lembaga, khususnya lembaga yang ada kaitannya. Jadi kalau ada BIN, kalau ada TNI, kalau ada kepolisian, dan tentunya pimpinannya adalah Menko Polhukam, ya. Jadi Menko Polhukam harus betul-betul mengkoordinir semua kementerian ataupun lembaga yang berada di bawahnya, sehingga tidak terjadi lagi isu-isu yang seperti kita dengar baru-baru ini. Saya pikir perlu ditingkatkan, karena pertama kalau
di regional ASEAN sendiri. ASEAN kan itu merupakan Indonesia kan sebagai salah satu founding father daripada ASEAN, dan selama ini Indonesia dianggap sebagai godfather daripada di antara negara-negara ASEAN. Dan setelah pemerintahan Jokowi ini kelihatannya pamor sebagai godfather di negara-negara ASEAN itu sudah mulai meredup, ya. Dan di antara negara ASEAN sendiri ada suatu kekhawatiran, kenapa kok Indonesia ini kok kelihatannya akhir-akhir ini agak sedikit pull out dari kegiatan ataupun eksistensi ASEAN. Saya mendengar itu, dan tentunya kita harapkan agar Indonesia kembali lagi, ya, meningkatkan perannya di negara-negara ASEAN, karena ini kan untuk kepentingan kesatuan yang pada meningkatkan kebersamaan, dan pada akhirnya juga demi untuk kepentingan negara kita. Saya pikir itu. Ya, saya pikir berbuat untuk rakyat itu sesuatu yang membanggakan, ya. Kita berbuat untuk rakyat, apalagi rakyat itu merasakan apa yang sudah kita lakukan, itu sesuatu yang sangat worthy sekali bagi pribadi saya, ya. Karena lain, kalau kita memberikan kontribusi secara individu dan kita memberikan secara kolektif, secara dalam suatu sistem, kepuasannya tentunya berbeda. Ya, jadi lagi-lagi sepanjang itu adalah untuk kepentingan rakyat, saya pikir ini sesuatu hal yang luar biasa. Itulah yang mendorong saya untuk selalu eksis di sebagai anggota DPR. Ya. Ya, seperti kita ketahui, Demokrat sudah pernah berhasil menjadikan salah satu kader Partai Demokrat sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan kebetulan di periode yang kedua saya ikut memberikan kontribusi membantu Presiden dalam hal mengemban tugas-tugas rakyat. Dan alhamdulillah selama 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY, yang dimana beliau adalah kader utama Partai Demokrat, kita lihat hasil secara nyata. Demi untuk kepentingan bangsa dan negara, begitu banyak keberhasilan beliau, sekalipun juga masih ada yang belum selesai. Nah, karena 2014 kami belum beruntung, maka kami punya suatu obsesi bahwa harapan kami ya, suatu saat, apakah 2019, apakah 2024, mudah-mudahan 2019, harapan kami bisa kembali lagi memerintah, karena kami punya pengalaman, kami punya kemampuan yang cukup, dan dengan segala keberhasilan-keberhasilan yang pernah kami capai yang menjadi modal bagi kami untuk memimpin lagi ke depan. Nah, kalau itu kami lakukan, insya Allah tentunya Partai Demokrat akan mendapat kepercayaan kembali. Tentunya kami melihat bahwa masyarakat sekarang merindukan kembali kepemimpinan Partai Demokrat. Mudah-mudahan salah satu kader kami bisa melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Saya pikir itu. Ya, pertama saya kebetulan sebagai wakil ketua umum di Partai Demokrat, tentunya pada saat-saat ada rapat yang sangat penting di DPR, ada tugas-tugas yang penting, sangat penting dan sangat substansi di DPR, tentunya saya harus komit bahwa saya akan harus selalu hadir di tengah-tengah pembahasan itu. Kemudian acara-acara partai kami lakukan itu, rapat-rapat kami lakukan biasanya dilakukan itu di luar jam kerja aktivitas DPR. Tetapi kadang-kadang juga ada rapat selama masa jam kerja, tetapi biasanya kami izin kolektif, ya, kolektif karena biasanya kan ada beberapa juga anggota DPR yang pengurus. Kami izin kolektif ke DPR sehingga itu betul-betul resmi, karena toh apa yang kami lakukan itu demi untuk kepentingan rakyat. Jadi sama-sama saja, tetapi itu kami lakukan apabila memang rapat-rapat di DPR itu tidak terlalu substansi, seperti kalau hanya rapat dengar pendapat. Tapi kalau rapat kerja itu wajib untuk kita hadiri, saya pikir itu.
Ya, pertama kalau dapil, karena legislatif itu kan bukan eksekutif. Jadi pertama kami menyerap aspirasinya, apa sih keinginan rakyat, yaitu kami sampaikan ke eksekutif, ya. Apa sih kebutuhan rakyat, yaitu kami sampaikan ke eksekutif. Nanti eksekutif lah yang mengeksekusi apa keinginan rakyat. Yang kedua, di sini kan kami juga ada dana aspirasi. Dari dana aspirasi itu ya kami salurkan secara utuh kepada masyarakat sehingga mereka mendapatkan manfaat daripada keberadaan kami sebagai anggota DPR. Dan yang ketiga, ada juga program-program dari kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan dapil kami. Tentu itu kami fasilitasi agar itu terlaksana di dapil. Dan kalau itu dapat dilakukan, maka rakyat kan mendapatkan manfaat. Misalnya salah satu contoh adalah bagaimana dalam hal penanggulangan anti terorisme, ya kan? Nah, itu kementerian yang membuat program. Nah, itu nanti kami kawal dan ternyata itu memang dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat itu ingin tahu apa sih sebenarnya bagaimana sih pemerintah menanggapi tentang terorisme, ya, bahaya terorisme itu sampai sejauh mana, bagaimana sih sebenarnya dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini kan rakyat kan perlu mendapatkan suatu informasi yang utuh dari kementerian. Nah, itulah yang kami fasilitasi sehingga rakyat mendapatkan apa yang kira-kira yang mereka inginkan. Ya, ke depan saya harapkan ini parlemen itu betul-betul menjadi harapan rakyat, ya. Yang kedua, kita juga harapkan sebagai anggota DPR itu betul-betul karena harapan rakyat menjadi harapan rakyat, jadi betul-betul lebih dekat dengan rakyat lah, ya. Dan yang ketiga, bahwa komitmen anggota DPR benar-benar itu harus menjadi sesuatu betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan partai misalkan. Nah, kalau itu dilakukan maka insya Allah aspirasi rakyat itu akan dapat terserap dengan utuh di DPR. Saya pikir itu. Selamat kepada majalah Obsession yang tetap eksis, memberikan satu informasi yang utuh kepada masyarakat dan atas independensinya di dalam menjalankan visi misinya demi untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada majalah Obsession. Dan kepada Men's Obsession saya ucapkan selamat. Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas eksistensi majalah ini. Sudah cukup lama dan saya juga melihat bahwa edisi berikutnya saya melihat adalah merupakan salah satu motivasi bagi anggota DPR untuk lebih meningkatkan eksistensinya dan komunikasinya dan semua kegiatannya, bahwa apa yang dilakukan ini adalah betul-betul utuh untuk demi kepentingan rakyat. Selamat kepada majalah Obsession. Saya harapkan Obsession akan lebih eksis lagi sebagai media yang betul-betul memberikan pencerahan yang utuh kepada masyarakat. Selamat kepada Obsession.